Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barudin Wahyu Aji Dwi Sajiwo dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan permasalahan sosial politik dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian sosial. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana relevansi rendahnya partisipasi politik terhadap fungsi sosialisasi politik oleh partai politik di Kabupaten Grobogan dalam studi kasus pemilu Kabupaten Grobogan dari 2006 sampai dengan 2020. Partisipasi politik merupakan variabel penting dan indikator penting dalam sebuah sistem demokrasi. Bahwasanya semenjak reformasi 1998 dengan adanya desentralisasi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola otonominya sendiri, baik dalam kerangka ekonomi maupun kerangka politik. Dalam rangka menuju demokrasi yang substansial seperti apa yang dikatakan Habermas dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif, bahwasanya perlu kita dobrak terkait dengan partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perlu diadakannya sosialisasi politik yang secara eksplisit juga menjadi bagian dari fungsi partai politik itu sendiri, yaitu fungsi sosialisasi politik. Di Kabupaten Grobogan sendiri, pilkada dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006 partisipasi politik di angka lebih dari 70% dari total keseluruhan masyarakat Kabupaten Grobogan. Kemudian hal ini mengalami penurunan yang cukup drastis pada pemilihan gubernur tahun 2008 dan 2013, yaitu menurun secara drastis di angka 50,64% dan 46,15%. Hal tersebut merupakan hal yang tentunya tidak baik ketika kita relevansikan kepada tujuan kita bersama-sama terkait dengan menciptakan demokrasi yang substansial, ketika dalam tataran prosedural sendiri partisipasi masyarakat terkait dengan politik itu masih cenderung labil, bahkan cenderung menurun. Dalam pilkada Grobogan tahun 2020, angka partisipasi politik masyarakat hanya di angka 63,50%. Dari persentase tersebut merupakan persentase partisipasi politik masyarakat terendah di Jawa Tengah. Hal tersebut mengalami penurunan secara drastis dibandingkan dengan pemilihan legislatif tahun 2019 yang menembus angka lebih dari 75%. Dalam permasalahan ini perlu kita pertanyakan bahwasanya apa penyebab menurunnya tingkat partisipasi politik dan cenderung labilnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Grobogan. Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Grobogan bukan semata-mata hanya dalam hal administratif atau hal-hal yang sifatnya teknis. Perlu kita telisik lebih dalam terkait dengan bagaimana peran partai politik dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik terkhusus di masyarakat Kabupaten Grobogan guna meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan. Joseph Schumpeter dalam teorinya terkait dengan demokrasi prosedural menekankan bahwasanya pemaknaan demokrasi dari segi metode atau prosedur tentang bagaimana demokrasi dapat memunculkan orang yang dapat duduk di pemerintahan agar dapat menjalankan kebijakan publik. Nah, kemudian metode demokrasi apa yang dimaksud oleh Schumpeter? Metode demokrasi adalah bagaimana tatanan kelembagaan agar mencapai keputusan politik di mana antar masing-masing individu dalam kelompok masyarakat memiliki kekuatan untuk membangun sebuah keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam memperoleh suara rakyat. Kemudian Schumpeter juga menekankan bahwasannya demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagaimana seseorang mengikuti konstelasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan-jabatan politik, serta dengan jabatan tersebut dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Definisi yang diberikan Schumpeter ini kemudian akrab dipahami dengan demokrasi prosedural. Kemudian Jürgen Habermas pada tahun 1983 juga merumuskan sebuah konsep terkait dengan demokrasi yang dinamakan dengan demokrasi deliberatif.
di mana legitimasi hukum dari konsep tersebut adalah menekankan kepada bagaimana menciptakan ruang diskursus kritis dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan maupun dalam proses perumusan sebuah kebijakan masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah bonum publikum atau ruang publik di tataran masyarakat sebagai sarana ruang diskursus masyarakat untuk menuju sebuah partisipasi politik yang sifatnya substansial dan aspiratif. Nah, kemudian ketika kita andaikan bahwasannya sistem demokrasi yang ideal seperti apa yang dikatakan oleh Jürgen Habermas terkait dengan teorinya demokrasi deliberatif, perlu kita selesaikan dan kita selaraskan dengan partisipasi politik dalam proses konstelasi politik atau dalam metode pemilihan umum. Artinya ketika kita bicara kerangka demokrasi yang aktif dan aspiratif dari masyarakat, itu juga harus dibarengi secara bersamaan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah maupun pemilihan tokoh-tokoh yang nantinya akan menduduki jabatan-jabatan politik. Ketika kita melihat realitas politik di Kabupaten Grobogan, bahwasanya sampai hari ini belum maksimalnya atau belum optimalnya fungsi sosialisasi politik oleh partai politik itu sendiri. Ketika kita bedah makna sosialisasi politik secara definitif, dapat kita artikan bahwasanya sosialisasi politik merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem politik kepada individu atau kemudian kelompok masyarakat untuk memahami sebuah sistem politik yang berlaku di sebuah negara atau institusi untuk nantinya dapat berguna bagi individu maupun kelompok masyarakat tersebut untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik maupun perumusan kebijakan. Nah, sebenarnya apa tujuan dari sosialisasi politik itu sendiri? Secara normatif, tujuan sosialisasi politik adalah memelihara, mengubah dan menciptakan sebuah ekosistem atau budaya politik. Nah, kemudian apakah ketika kita melihat sebuah realitas partisipasi politik masyarakat Grobogan yang cenderung labil dan stagnan di angka rendah, apakah kita tidak memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan sosialisasi politik tersebut? Nah, dalam hal ini, institusi atau organisasi yang memiliki kewajiban sebagai fungsinya, yaitu sosialisasi politik, adalah partai politik. Akan tetapi, dalam praksisnya, hari ini partai politiklah yang secara fundamental memiliki tanggung jawab untuk mendobrak sebuah budaya politik yang sedemikian rupa, bahwasanya partai politik di sini harus hadir bukan hanya dalam rangka mempromosikan atau mengkampanyekan kepentingan politik mereka menjelang pemilu, akan tetapi lebih mendasar adalah bagaimana partai politik dapat hadir melakukan fungsi sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai dan mentransformasikan nilai politik itu dalam tataran praksis. Nah, partai politik di sini seharusnya memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sosialisasi politik terkhusus di masyarakat di Kabupaten Grobogan itu sendiri. Yang tujuan besar kita bersama adalah menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan partisipatif terhadap kondisi sosial dan kondisi politik di masyarakat itu sendiri. Menciptakan ruang-ruang publik, ruang-ruang diskursus kritis dalam kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan demokrasi yang substansial itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang menjadi kritik kemudian saran saya dalam pemaparan kali ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh partai-partai politik untuk memberikan tanggung jawabnya melaksanakan fungsinya sebagai sosialisasi politik terkhusus di masyarakat Kabupaten Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.